halo dunia, dan halo dunia. Maaf, kali ini kami tidak menyapa Indonesia. Bukan karena kami berhenti mencintainya, tetapi karena setiap kali menyebut namanya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Negeri ini terlalu sering dipaksa menangis, terlalu sering dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjaga. Saudaraku, bayangkanlah seorang ibu yang memeluk anaknya dengan perut kosong. Anak itu menangis, bukan karena nakal, tapi karena lapar. Dan sang ibu hanya bisa membisikkan dengan suara pecah, "Tidurlah nak, semoga besok kita bisa makan." Kalimat yang terdengar seperti doa, namun lebih mirip ratapan putus asa. Bayangkan seorang ayah yang seharian bekerja mencari nafkah, pulang dengan tangan hampa, menunduk di depan keluarganya, merasa gagal sebagai seorang ayah, karena yang dibawanya hanya rasa lapar dan kekecewaan. Bayangkan seorang nenek tua, dengan tubuh rapuh, tangan gemetar menggali tumpukan sampah, menemukan sepotong sayur busuk, lalu tersenyum kecil, karena itulah satu-satunya hidangan yang bisa menunda kematian malam ini. Bayangkan seorang kakek yang dulu mengajar anak-anak bangsa dengan semangat, kini terbaring lemah, obat tak terbeli, dan pensiun tak pernah cukup untuk sekedar bertahan hidup. Bayangkan seorang guru honorer yang mengabdi demi mencerdaskan bangsa, namun digaji lebih rendah dari tukang parkir di mal. Bayangkan seorang buruh yang tubuhnya dilumat mesin pabrik, keringatnya menetes tanpa henti, namun upahnya tak cukup membeli susu bagi anaknya. Bayangkan seorang petani yang menanam padi di tanah suburnya sendiri, namun harus membeli beras dengan harga yang lebih mahal dari hasil panennya. Bayangkan seorang nelayan yang melaut semalaman ditemani ombak, namun pulang dengan kantong kosong, karena ikan-ikan hasil tangkapannya dihargai semaunya tengkulak. Bayangkan seorang sopir yang memutar setir dari pagi hingga malam, namun bensin lebih banyak menelan rezekinya daripada penumpang yang ia dapat. Bayangkan tukang becak tua yang kayuhannya semakin berat, namun seharian hanya memperoleh Rp1.000. Bayangkan pedagang kecil yang duduk di emperan menatap dagangannya tak laku, sementara anaknya di rumah bertanya, "Ibu, kita bisa makan apa malam ini?" Itulah wajah Indonesia, saudaraku. Wajah penuh luka, wajah penuh air mata, wajah yang sudah terlalu lama dilupakan. Namun di saat yang sama, di sebuah gedung megah yang berdiri angkuh, para wakil rakyat dengan ringan tangan menuliskan tanda tangan, menaikkan gaji mereka Rp3 juta per hari. 3 juta per hari cukup untuk memberi makan keluarga miskin selama sebulan. 3 juta per hari cukup untuk membiayai sekolah seorang anak hingga tamat. 3 juta per hari cukup untuk membeli obat seorang lansia yang sedang menahan sakit. Tapi bagi mereka, 3 juta hanyalah angka kecil, sekedar tambahan untuk mempertebal kantong. Katanya, anggaran negara defisit. Katanya, negara tidak punya uang. Tapi uang itu selalu ada, selalu muncul, setiap kali mereka ingin memperkaya diri. Apakah ini keadilan? Apakah ini balas budi untuk rakyat yang memilih mereka? Ataukah ini pengkhianatan paling keji yang ditertawakan di balik pintu rapat, sementara rakyat menangis di jalanan? Saudaraku, kami bukan pahlawan, kami hanyalah wajah tanpa nama. Namun suara ini lahir dari perut yang kosong, dari tangan yang lelah, dari keringat yang sia-sia, dari jeritan ibu, ayah, nenek, kakek, dari guru, buruh, sopir, petani, nelayan, dari tukang becak dan pedagang kecil, dari seluruh rakyat kecil yang dilupakan. Ingatlah, rakyat lapar bukan karena Tuhan lupa, tetapi karena manusia rakus merampas rezekinya. Janganlah kalian diam, janganlah kalian tunduk, karena jika kita terus diam, air mata ini akan berubah menjadi darah, dan bangsa ini akan tenggelam di dalamnya. Kami adalah Anonymous, kami tidak lupa, kami tidak memaafkan, kami adalah kalian, dan kami akan selalu berdiri bersama rakyat.